Halo guys, welcome to my podcast. Oke, dalam podcast kali ini saya akan membahas tentang tantangan keuangan syariah di Indonesia. Jika kita berbicara tentang keuangan syariah, pasti yang ada dalam pikiran kita itu adalah ekonomi syariah. Apa sih ekonomi syariah? Jadi ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebagai umat Islam, kita itu kan percaya ya bahwa isi ajaran Al-Quran itu adalah benar. Jika kita percaya ajaran itu benar, maka kita harus mengimplementasikan ajaran Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Kehidupan dalam berpolitik, kehidupan dalam beragama, kehidupan dalam bersosial, kehidupan dalam berkeluarga, dan lain-lain. Tantangan yang pertama adalah 1. Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Banyak masyarakat yang berkata, "Lah, bank syariah apa sih? Sama aja lah kayak bank konvensional, cuma beda istilah doang. Istilah bunga diganti dengan istilah bagi hasil. Intinya sama kayak gitu." Sebagai masyarakat Muslim, sebagai ekonom Rabbani, kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang seperti itu, menjawab eyelan-eyelan masyarakat yang seperti itu. Kita perlu jelaskan. Ketika ada bank yang Islam dan bank yang non-Islam, seharusnya kita milih mana? Seharusnya sih kalau dipikir secara nalar, seharusnya kita milih yang Islam ya. Al-Quran pasti benar, Islam pasti benar, tapi apakah bank syariah itu pasti benar? Jujur saya sebelumnya belum bisa menjawab, belum yakin kalau bank syariah itu 100% halal, 100% bebas dari riba. Jika saya ditanya ekonomi bank syariah sama bank konvensional adil mana? Ya, saya pasti akan menjawab adil bank syariah. Seharusnya kita itu mendukung kemunculan bank-bank syariah, kemajuan bank syariah di Indonesia. Kita harus beralih yang tadinya menabung di bank konvensional dipindahkan ke bank syariah. Nah, terus masalah yang kedua adalah sumber modal. Di dalam sumber modal lembaga keuangan syariah, khususnya bank ya, ada 3 macam, yaitu dana pihak pertama, dan dana pihak kedua, dana pihak ketiga. Dana pihak pertama misalnya seperti modal saham, laba ditahan, agio saham, dan lain-lain. Pihak kedua, pinjaman dari BI, pinjaman dari antar bank, atau penjualan surat berharga. Pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini nih inti dari semuanya. Tanpa adanya aliran dana dari pihak ketiga, dari masyarakat, misalnya itu dari deposit, dari tabungan, dari dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah modal, seharusnya bank syariah itu aktif dalam pasar modal. Yang kedua, solusinya adalah perlu adanya menjalin kerjasama yang lebih luas, misalnya ke dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam, ke dalam lembaga-lembaga atau badan-badan yang berbasis Islam. Kita coba tawarkan jasa dari bank syariah itu ke situ. Nah, terus tantangan yang ketiga adalah kurangnya sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia. Jika kita lihat di bank syariah sekarang ya, justru di bank syariah itu kebanyakan itu notabene basic awalnya itu dari ekonomi yang secara umum, sehingga seharusnya dari sini tuh perlu diperhatikan
pendidikannya agar tercipta generasi sumber daya manusia ekonomi rabbani yang berintegritas tinggi dan mampu bersaing dengan sarjana-sarjana ekonomi yang umum. Ya, mungkin itu aja podcast yang bisa saya berikan, saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.